Anda hanya membayangkan seperti rombongan sekolah Nabi di zaman Elia. Mereka tahu bahwa akan ada pengangkatan. Mereka tahu bahwa Elia akan diangkat. Tapi mereka jauh dari lokasi pengangkatan. Amen. Mereka hanya mendengar, bahkan mereka tidak melihat ketika kereta kuda dari surga menjemput Elia. Mereka tidak melihat apa-apa. Karena mereka jauh dari lokasi. Paham yang saya maksudkan? Itu di zaman Elia. Tapi saya mau kasih tahu, di zaman ini bukan soal lokasi. Dimanapun lokasi Anda, akan ada pengangkatan bagi mempelai wanita. Akan ada kebangkitan yang pertama. Karena lokasimu yang jelas, Anda harus di dalam Kristus sekarang. Haleluya. Maka di luar Kristus, tak akan ada yang bisa melihat kebangkitan yang pertama. Amen. Tapi lihat Elisa. Elisa terus mengikuti Elia dari Gilgal ke Yeriko, dari Yeriko ke Betel, dari Betel kemudian menyeberang sungai Yordan. Elisa terus mengikuti pesan demi pesan, melalui tahapan demi tahapan kelahiran baru, sampai kepada pengadopsian, sampai dia berada di dalam kondisi pengangkatan. Karena Elia tahu di mana dia akan diangkat. Elia nggak berdoa bertanya-tanya. Tunggu Elisa. Kenapa Abdialah? Aku mikir dulu. Pas nggak koordinatnya ini? Oh tidak, brother. Dan Anda tahu, Elia tidak pernah memegang Alkitab. Jadi dari mana panduan dia datang? Oh, brother and sister, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga Anda tahu bahwa Alkitab adalah firman. Alkitab bukan scroll gulungan. Alkitab bukan printing. Alkitab bukan iPad. Alkitab adalah firman. Suatu hari kelak kebakaran akan menghanguskan Alkitabmu. Suatu hari kelak bateraimu akan habis dan soak. Anda kehilangan semua data. Suatu hari kelak internet akan hancur dan Anda kehilangan data di awan-awan sana. Tapi kemanapun Anda berada, jika Anda seorang dilahirkan kembali, Alkitab akan terus mengikuti Anda. Amen. Haleluya. Dan karena Anda tahu dan sudah diberitahu dan sudah diajar bahwa ada 3 Alkitab, yaitulah bintang, piramida, dan yang tertulis, maka Anda berjalan mengikuti ketiganya di dalam irama dan keharmonisan, mengikuti irama surgawi. Dan itulah yang dilakukan oleh Elia. Dia mengikuti irama surgawi dengan rileks, dia berjalan tanpa ada kebingungan. Ada amin? Dia berada dalam hadirat Tuhan. Dia berjalan firman demi firman, nas demi nas. Terpuji nama Tuhan. Brother, dia nggak mengutip nas apapun, tentu saja. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah nas firman Tuhan. Itulah sebabnya dituliskan di dalam kitab Raja-Raja. Di sana kan? Yes sir. Haleluya. Dia berjalan mengikuti akan tuntunan tangan yang tak terlihat. Dia melihat malaikat. Dan karena Elisa mengikuti Elia, maka jika kamu menerima nabi, kamu akan beroleh upah nabi. Makanya jangan heran setelah Elisa mendoakan Gehazi. Tuhan cilikkan matanya. Maka Gehazi melihat kumpulan malaikat mengelilingi mereka.
Karena Elisa menerima Nabi Elia, maka ubah Nabi turun kepada Elisa, sehingga Elisa tahu bahwa malaikat yang sama untuk Elia juga ada pada dirinya. Amen. Jadi ikutin terus Eliamu. Amin. Kalau Elia katakan belok, belok. Jangan bertanya, kenapa belok Elia? Nggak usah bertanya. Karena Elisa tak pernah bertanya. Dia ikutin saja kemana Elia bergerak. Karena Elia tahu di mana lokasi pengangkatan. Tapi dulunya itu hanyalah pralambang. Amin. Bukankah misteri kedatangan Tuhan ada di dalam 3 rangkap misteri? Seruan suara sangkakala. Bukankah sangkakala adalah ketika Elia naik ke surga, diraibkan seperti Henok dulunya? Bukankah sangkakala terakhir akan membawa kita pindah dimensi? Amen. Makanya ikuti dari suara, dari seruan ke suara, maka Anda akan tiba di lokasi. Amin. Tempat yang dipilih Tuhan untuk menyembah. Dan aku meletakkan namaku di situ. Amen. Terpuji nama Tuhan. Dan Elisa terus mengikuti sampai menyeberang sungai Yordan. Dia mati atas seluruh dosa-dosanya, karena Yordan bermuara di laut mati. Anda paham? Dan kemudian dia berada di lokasi yang telah ditentukan Tuhan. Jam, waktu, menit, dan hari, dan tahun, dan bulan. Haleluya. Apakah Tuhan baru saja menentukan lokasi tersebut? Sebelum dasar dunia ada. Berarti Elia pun juga melihat konstelasi perbintangan. Amin. Berarti Elia pun melihat konstelasi perbintangan. Karena dia tidak punya Alkitab sebagai pemandunya. Abraham tidak punya Alkitab sebagai pemandu. Ayub tidak punya Alkitab sebagai pemandunya. Lantas apa pemandunya? Perbintangan. Ada amin. Sehingga ketika Anda kembali ke dunia yang nyata seperti ini, ada seorang nabi di akhir zaman, maka hidup nabi ini sudah disetting Tuhan. Ada amin. Tuhan sudah setting bahwa akan ada Gunung Karmel, dan harus Elia yang naik ke Gunung Karmel. Jadi semua gempa bumi, semua hal yang berlangsung atas bumi, itu settingan Tuhan. Karena gak akan ada gunung tertentu muncul tanpa Tuhan tidak tahu. Oh, kayaknya ada gempa bumi. Ini ajalah, kesini ajalah Elia nanti. Apakah seperti itu? Jadi siapa yang memunculkan Gunung Karmel? Renungkan semuanya itu. Jadi siapa yang memunculkan Gunung Nebo? Siapa yang memunculkan Gunung Sinai? Sehingga Musa pun naik ke atas Gunung Sinai dan dia mendengar Allah berbicara. Ketujuh guru diperdengarkan. Itulah Keluaran 19, pralambang. Amin. Meterai ketujuh sudah tersingkap di dalam setiap pralambang. Tidakkah Allah turun di atas gunung itu? Dan di atas gunung itu juga nabinya ada, Musa namanya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan.